Nah, kalau misalnya, "Dok, tapi anak saya tuh makannya banyak," gitu, "tapi kok nggak naik-naik juga beratnya?" Halo semuanya, selamat datang di podcast Gue Mau Tahu. Kamu mau tahu? Yuk sini, kita kasih tahu. Nah, ayah bunda, di episode kali ini kita akan membahas seputar dunia parenting, ya. Bertepatan dengan Hari Anak di tanggal 23 Juli 2025, kita kedatangan seorang ahli yang akan membahas tuntas seluk-beluk tumbuh kembang anak. Beliau adalah seorang dokter spesialis anak yang tentunya berkompeten dan ahli di bidangnya, yaitu Dr. Dika Hayu Alivia Anugrah MSc SPA. Selamat siang, Selamat dokter. siang. Oke, jadi ayah bunda yang ingin menambah info seputar parenting, ditonton sampai habis ya videonya. Oke dokter, kita langsung aja ya. Ya. Nah, setiap fase perkembangan anak itu kan merupakan babak yang penting, Dok, untuk membentuk masa depan generasi kita yang lebih baik seperti itu. Tapi seringkali nih, Dok, sesuai setahu saya ya, orang tua itu merasa gampang dengan banyaknya informasi tentang tumbuh kembang anak. Nah, kalau dari Dokter Dika sendiri, boleh Dok kasih gambaran yang jelas mengenai milestone penting di setiap fase usia, mulai dari bayi hingga usia prasekolah. Iya. Jadi kalau kita bicara mengenai pertumbuhan dan perkembangan, itu sebenarnya ada 2 aspek, yang satu pertumbuhan dan yang 2 adalah perkembangan. Pertumbuhan ini bertambahnya massa, jadi seperti berat badan, lingkar kepala, panjang badan atau tinggi badan itu namanya pertumbuhan. Sedangkan, perkembangan itu anak, bisa apa aja, ya misalnya bertengkurap, duduk, berdiri, jadi berkembang sesuai dengan usianya. Jadi ada 2 aspek, itu harus kita pikirkan bersama-sama. Artinya keduanya harus berjalan sinergis, tidak boleh, oh pertumbuhannya bagus tapi perkembangannya kurang bagus. Nah, pertumbuhan yang bagus itu dimulai sebenarnya dari dalam kandungan. Kita ingat ya, ayah bunda di sini tentang 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itu ingat tidak hanya mulai dari bayi lahir aja ya, 1000 hari itu dimulai dari dalam kandungan, ya, dari konsepsi atau pembuahan sampai dengan bayi lahir hingga usia 2 tahun. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga ya, karena pentingnya orang tua mengetahui agar ketika ibu hamil itu nutrisinya sudah diperhatikan, bahkan dari sebelum ibu hamil. Jadi perlu di screening untuk kesehatannya. Nah, kemudian setelah bayi lahir sampai usia 2 tahun, nah ini juga masa yang disebut dengan golden period atau periode emas. Kenapa? Karena di 2 tahun pertama itu merupakan pertumbuhan yang pesat perkembangan otak. Jadi 90% otak kita itu dibentuk saat kita di 1000 hari pertama kehidupan itu sampai dengan usia 2 tahun. Sisanya nanti baru sampai dengan kita dewasa. Nah, apa aja sih yang bagaimana step-step pertumbuhan dan perkembangan gitu ya. Kalau step-step perkembangan anak artinya milestone-nya dari bayi baru lahir sampai dengan dia usia biasanya kita pantau sampai dengan usia 6 tahun, itu ada perkembangan dia berkembang terus. Nah, itu ayah bunda itu bisa buka kembali di buku KIA seperti ini ya. Jadi kalau misalnya belum punya itu bisa di-download sendiri, ada PDF-nya. Searching aja di buku kesehatan ibu dan anak. Ini saya berikan contoh ya, di buku KIA ini ada disebutkan di usia 3 bulan, itu bayi bisa mengangkat kepala mandiri setinggi 45 derajat. Jadi ketika anak itu ditengkurapkan kepalanya udah mulai naik-naik, seperti itu. Nah itu red flag-nya apabila usia 3 bulan, bayi belum bisa ngangkat kepala mandiri, gitu. Nah kemudian motorik halusnya, bayi bisa menggerakkan kepala kanan dan ke kiri, kemudian untuk bahasanya bayi sudah bisa mulai mengoceh-ngoceh. Itu ada tahapan-tahapan sendiri, bahkan sampai nanti usia 6 tahun. Jadi sebenarnya di buku KIA-nya ini ada semua gitu. Jadi mulai usia 3 bulan seperti itu. Kalau usia 0 sampai 1 bulan fokus ke menyusui dahulu dan berat badan bayi gitu ya. Nah, nanti yang paling sering ditanyakan itu mengenai gangguan bahasa nih. Gangguan bahasa itu terutama di usia 2 tahun. 2 tahun yang perlu diingat si anak ini harus bisa merangkai minimal 2 kata, membentuk kalimat minimal 2 kata. Misalnya, "Mamah makan." Nah, itu kan 2 kata menjadi 1 kalimat dan dia kosakatanya sudah mencapai 50 kosakata. Jadi anak itu bisa ada kosakatanya sampai 50 kata.
gitu. Untuk Mhm. usia 2 tahun ya, Usia 2 tahun, betul. Oke. Mhm. Nah dari, rangkaian tadi Dok, Mhm. itu bagaimana sih kalau biar orang tua bisa memantau Mhm. perkembangannya secara efektif? Iya, kalau memantaunya betul ya, saya kalau misalnya saya jabarkan satu-satu mungkin panjang. Mhm. Cuman orang tuh harus tahu nih aspek apa aja yang perlu dinilai. Kalau untuk perkembangan, itu ada motorik kasar, motorik motorik halus, dan bahasa. Nah itu, cara mudahnya saya kasih contoh ya di, buku KIA. Jadi Ibu mungkin kalau ada yang punya bisa sambil dibuka nih buku KIA-nya gitu ya. Nah, buku KIA, nah seperti ini contohnya. Ya, di usia misal saya contohkan di usia 9 bulan. Jadi usia 6 sampai 9 bulan itu stimulasinya seperti ini. Misalnya peluk, senyum, bicara, dan panggil namanya. Itu untuk stimulasi. Stimulasi itu artinya apa yang kita berikan untuk pertumbuhan dan perkembangannya itu sesuai dengan usianya, sesuai target gitu ya. Kemudian kenalkan atau tunjuk nama orang-orang di sekitarnya, bermain cilukba, melihat cermin gitu. Kemudian pegang mainan dengan 2 tangan, itu bisa kita mulai usia 6 sampai 9 bulan stimulasinya. Sudah mulai diajarin untuk duduk, merangkak, dan berdiri berpegangan, itu cara stimulasinya. Nah, targetnya usia 9 bulan itu bayi bisa duduk secara mandiri. Itu untuk motorik, eee, kasarnya ya, motorik kasarnya. Kemudian untuk, motorik halusnya di sini di poin nomor 5 ini bayi bisa memungut benda, 2 benda dengan dua tangannya, artinya si anak bisa memungut 2 benda dengan kedua tangannya, kanan kiri dia memegang, mainan atau benda tersebut. Kemudian main tepuk tangan, bayi bergembira dengan melempar benda-benda, misalnya dia mengungkapkan kegembiraannya dengan cara melempar benda-benda gitu. Jadi usia 9 bulan ini targetnya harus bisa di-checklist semua, Bu. Nanti apabila usia 9 bulan ada salah satu aja yang bayi itu ndak bisa, itu waktunya Ibu untuk konsultasi ke dokter anak. Ini di buku KIA ini ada semua tahapannya sampai si anak itu usia 6 tahun, gitu. Jadi ada semua, gitu. Berarti memang diwajibkan ya Dok pada saat ke Mhm. dokter spesialis anak punya buku itu? Lebih baik. Lebih Ya, baiknya. jadi jangan, "Oh ya anak saya kok berbeda dengan anak yang lain," misalnya, anak yang lain usia segini sudah bisa, duduk misalnya, usia 8 bulan kan ada beberapa anak nih misalnya belum ada 9 bulan tuh anaknya udah bisa duduk gitu. Tapi kok anak saya belum, lah tunggu dulu, ternyata duduk itu batasnya di usia 9 bulan. Jadi nggak masalah, Bu. Jadi memang kita tidak bisa membandingkan anak satu dengan anak yang lain. Cuman ini ada patokan khususnya, patokan pastinya di buku KIA itu udah lengkap. Jadi misalnya 9 bulan tuh ada apa aja yang harus si anak itu bisa, gitu. Jadi patokannya bukan membandingkan dengan anak lain, tapi ada patokan sendiri di buku KIA sudah ada. Ini memang panduan yang paling mudah bagi orang tua di rumah. Bagaimana cara memantau perkembangan anak di rumah mandiri, gitu. Oke, berarti ayah bunda juga perlu paham ya Bu ya tentang Iya. Dok, tentang apa namanya, buku ini gitu. Betul, Oke. ya. Mhm. Bagaimana cara menerapkan buku KIA ini di kehidupan sehari-hari. Dari cara stimulasinya, kemudian cara checklist-nya, apa aja tahapannya yang harus sudah dilalui si anak, gitu. Oke. Nah, tapi kan setiap anak memiliki, keunikan dan juga Betul, ritmenya masing-masing ya, iya Dok, iya, ya. Nah, tapi gimana biar, ayah bunda ini tidak menyikapinya tuh dengan rasa cemas gitu, Dok? mhm. Atau juga berlebihan gitu ya, kayak overthinking, "Kok anak aku belum bisa gini, udah harusnya teman-temannya udah pada bisa," gitu. Dan juga, kapan sih, Dok, baiknya orang tua ini mencari second opinion gitu? Oke. Nah itu tadi ya, kita tetap, perlu tahu gitu. Jadi orang tua juga harus paham. Jadi ketika bayi baru lahir nih, kontrol pertama itu sebaiknya kontrol ke dokter anak gitu. Kemudian ditanyakan juga bagaimana cara memantau pertumbuhannya. Karena kalau bayi-bayi biasanya kalau setelah persalinan usia 1 minggu kan kontrol ke dokter anak. Saya selalu menjelaskan baik itu pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhannya itu bayi harus naik 900 gram per bulan setiap bulan selama 3 bulan, gitu. Jadi misal berat lahirnya 3 kilo, itu nanti di usia 1 bulan itu targetnya 3,9 kilo, gitu. Nah, nanti perkembangannya juga sama, saya jelaskan pakai medianya dengan buku KIA lagi, gitu. Jadi, seperti tadi ya, kalau yang bayi baru lahir tadi di usia 3 bulan tadi targetnya apa saja, gitu. Dan jadi sekali lagi bukan patokan ke
yang lain gitu, bukan dengan anaknya orang lain, tapi dengan patokan ada guideline khususnya, yaitu buku KIA yang paling mudah dipahami oleh bunda-bunda gitu. Oke, Mhm. berarti lagi-lagi kita harus melihat kalau Iya, misalkan dirasa, apa tidak sesuai namanya, tidak checklist, sesuai, ya. bisa dikonsultasikan Iya, lagi gitu tapi ya, Dok? bukan dengan perbandingannya dengan anak orang lain ya, Mhm gitu. mhm. Mhm, Oke, oke. baik. Mhm. Nah, kan kalau kita ngomongin masalah perkembangan anak itu kan banyak, faktornya ya, Dok, ya. Apalagi juga ada seperti faktor, apa namanya, stimulasi, kemudian juga kognitifnya, seperti itu. Mmm. Nah, kalau kita coba tanyakan sebentar, Dok, nah, interaksi maksud saya. Jadi Mmm. ada interaksi kemudian dengan orang sekitarnya. Nah, itu bagaimana sih, Dok, cara terbaik orang tua memberikan, stimulasi yang tepat, itu sesuai dengan usia anaknya gitu, Dok? Ya kalau ini mungkin kalau bersosialisasi memang dari awal itu kita dari bayi baru lahir pun kita ada, stimulasinya ya. Misalnya inisiasi menyusu dini, itu kan termasuk salah satu bentuk berlatih sosial ya. Jadi ada bonding antara anak dan bayi itu dimulai dari, begitu lahir kemudian IMD yang inisiasi menyusui dini itu. Jadi bayinya diletakkan di dada ibu selama kurang lebih ya setengah jam ketika lahir. Nah itu kan sosial juga aspek sosialnya. Kemudian nanti di usia-usia, 1 bulan ke atas itu sudah, bayi bisa mengenali ibunya, pandangannya sudah mulai, lebih dekat lagi, matanya udah bisa. Nah itu kan kita bisa mulai. Kemudian di usia 3 tahun, ini kita bisa amati dengan cara anak itu sudah bisa berkomunikasi atau bercerita. Jadi bercerita itu sebenarnya di usia 3 tahun, gitu. Kalau usia 2 tahun itu anak baru bisa merangkai 2 kata dan itu belum kita belum bisa terlalu memahami bahasanya, gitu. Dan anak harus sudah bisa, dipahami bahasanya itu di usia 6 tahun, gitu. Jadi kadang kalau di usia, eee 6 bulan itu anak sudah mulai takut dengan orang lain gitu, itu juga aspek sosial yang perlu kita perhatikan gitu. Jadi begitu ya, mungkin yang Mhm aspek mhm. sosialnya seperti itu ya. Dari mulai awal Dari bayi, awal bayi ya udah dengan betul, apa, sejak dini ibunya kita gitu ya, ya, Dok? sejak dini pun kita sudah mulai memperkenalkan aspek sosial Mhm gitu. Jadi ada bonding ikatan ibu dan bayi, itu nanti akan berlaku nanti sampai seterusnya gitu. Dari mhm. awal dia bonding, kemudian masuk ke sekolah gitu, di era sekolah itu beda lagi treatment-nya. Itu jangan lupakan juga bonding orang tua, peran orang tua itu juga penting. Ya misalnya, pra-TK atau TK, itu setiap pulang sekolah selalu ditanya, "Gimana di sekolah temannya siapa aja? Ada yang, nakal ndak?" Gitu. Terus Mmm, tadi temennya siapa saja? Kamu tadi ngapain aja di sekolah? Nah itu juga perlu ya, jadi kita dengarkan cerita anak gitu. mhm Nanti untuk remaja juga beda lagi ya. Remaja itu nanti lebih kompleks karena remaja itu kadang dia sudah mempunyai keinginan sendiri. Jadi kita bukan, kalau anak remaja itu agak, belum bisa atur tapi tanpa alasan. Jadi kalau misalnya orang tua pengen, "Oh kamu jangan" contohnya simpel, "jangan nonton TV," gitu, tapi kita harus kasih alasannya kenapa nggak boleh nonton TV, misalnya kayak mmm, gitu ya. iya. Jadi misalnya, "Oh kamu, boleh nonton TV tapi dibatasin sekian jam," gitu, "nggak boleh keluar malam," misal. Nah itu alasannya apa, itu sebaiknya dikomunikasikan dengan anak gitu. Jadi aspek sosial setiap tahapan anak itu beda-beda, tergantung tahapan anak. Mhm, Oke, berarti interaksi yang berkualitas ini kan mendukung banget ya, Dok, betul, untuk tumbuh kembangnya, artinya mhm. dalam arti secara holistiknya seperti Iya iya iya, itu, betul, ya. mhm. Nah, pada saat misalkan, katakanlah di awal tadi, kalau ibunya yang dengan susu formula pun sama ya, Dok, tetap didekap seperti itu? Sama, Tetap? betul. Iya, Mhm. mhm Nah, mhm. kemudian juga pada saat sudah, apa namanya, berusianya nambah, itu interaksi pun tetap harus berjalan ya, Dok? Iya. Artinya jangan orang tua yang sibuk nih, Dok. Iya Nah, iya. itu biasanya kalau dari dokter, ngasih sarannya apa, Dok? Iya. Jadi kalau misalnya 3 bulan pertama itu biasanya ibu-ibu bekerja kan diberikan cuti nih. Jadi Mhm, kita masih ada waktu bonding nih untuk, eee, si anak dan ibu. Cuma ketika ibu sudah mulai bekerja itu juga jangan lupakan bonding-nya. Jadi biasanya kalau ibu bekerja itu anak diberikan susu ASI perah ya, susu formula ataupun ASI perah dengan media apapun, entah itu disendokin, cup feeder, atau mungkin pakai DOT ya, walaupun dengan DOT itu akan, menimbulkan bingung puting ya. Jadi makanya kita tidak
tidak sarankan untuk penggunaan dot itu. Karena untuk memicu bingung puting, kecuali kalau anaknya lebih dari 3 bulan itu resiko bingung putingnya lebih kecil, gitu. Nah, nanti ketika ibu sudah sampai di rumah, sudah pulang, dari bekerja, diusahakan tetap DBF kembali, artinya menyusui kembali ketika di rumah untuk meningkatkan bonding-nya. Itu ketika bayi baru lahir ya, sampai usia 1 tahun, gitu. Oke, baik Dok. Mhm. Nah, seperti saat ini kan era digital ya Dok. Iya. Jadi kalau kita lihat batasan antara dunia nyata dan dunia virtual itu kan semakin kabur. Nah, kalau dari pandangan Dokter Dika sendiri mengenai dampak penggunaan gawai pada anak itu, tumbuh kembang anak itu gimana Dok? Iya. Jadi kalau, penggunaan screen time dulu ya, kita bicara tentang screen time. Screen time di usia kurang dari 2 tahun kan memang tidak direkomendasikan nih, jadi emang no screen time. Kenapa? Karena si otak anak itu belum bisa memproses ya. Artinya, oh kalau di TV itu ada gambar sapi, misal ya sapi gitu. Ketika di dunia nyata, loh ternyata sapi itu modelnya seperti ini ya, besar gitu. Bukan yang kecil yang dia bayangin di gambar itu, di video gitu. Nah itu, tujuannya seperti itu. Kemudian sama untuk melatih, perkembangannya anak, jadi lebih banyak interaksi 2 arah, bukan hanya 1 arah, kalau dengan video kan hanya 1 arah. Nah itu juga beresiko berdampak nanti ketika untuk, perkembangan bahasanya, gitu. Di usia 2 sampai 5 tahun boleh screen time cuma dibatasi 30 menit dan itu pun kalau bisa dengan video call. Jadi ada interaksi, pendampingan. Kalau lebih dari 5 tahun memang standarnya memang 2 jam per hari gitu. Dan kalau bisa kontennya yang konten edukasi. Nah waktu kemarin di era Covid ya 2021 kan banyak yang menggunakan Zoom, media belajar, itu masih diperkenankan karena itu ada komunikasi 2 arah gitu. Jadi ada komunikasinya, anak juga bisa bicara dengan, gurunya kayak gitu. Nah kemudian untuk memang penggunaan gadget ini kita sebagai orang tua memang tetap harus monitor ya, apalagi, banyak banget yang di media sosial tuh tanpa filter gitu. Bener. Iya, nah itu, diusahakan misalnya YouTube gitu ya, itu di-screening dibikin YouTube Kids misal kayak gitu dan sekali lagi orang tua tetap harus dengan mendampingi anak ketika, harus, diberikan pengertian apalagi yang remaja gitu. Remaja kemudian punya akun media sosial sendiri misalnya. Nah itu juga harus hati-hati, harus diberikan edukasi sebelum memutuskan untuk, mempunyai akun media sosial sendiri. Jadi diberi pengertian bagaimana, jangan langsung berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal gitu. Nah itu yang harus diwaspadai juga ya dan sebelum ke arah sana juga sekarang kalau kita ingat kan banyak nih yang namanya pelecehan seksual ya. Betul Dok. Ya gitu, itu kita dari anak-anak itu sebelum masuk sekolah pun kita sudah tanamkan mana hal-hal yang boleh dipegang dan tidak boleh dipegang. Mana bagian tubuh yang boleh dilihat orang lain dan tidak boleh dilihat orang lain gitu. Jadi anak itu paham Ya. gitu. Jadi memang, dari gadget ini akan berpengaruh banget ya Dok, ke tumbuh kembang anak. Dan Iya. di situ orang tua pun juga punya, apa namanya, harus punya andil dalam membatasi gitu. Yang tadi seperti Betul. usia sampai 2 tahun itu Iya, tidak boleh, tidak boleh. screen time itu ya Dok. Iya. Tapi kadang-kadang saya sering lihat anak, kecil sambil makan, sambil Iya biar iya. anteng kayak gitu, Biar mau makan biar mau gitu. makan gitu. Nah itu sebenarnya juga tidak diperkenankan, karena kalau anak susah makan itu kebanyakan orang tua gitu ya, maksudnya daripada nggak mau makan ditontonkan aja video-video atau malah diajak nih keliling-keliling kampung sambil naik sepedaan gitu. Padahal itu kalau dari anjuran IDAI memang tidak diperkenankan. Jadi anak itu untuk makan itu merupakan proses belajar juga. Proses menelan, proses mengunyah itu perlu belajar juga. Eee Makan sendiri gitu dengan tangannya, motorik halusnya itu juga proses belajar. Jadi diusahakan terutama ketika makan ya, itu benar-benar di ruangan, duduk di meja dan tanpa distraksi. Nah, tanpa distraksi dulu untuk treatment-nya anak-anak susah makan ya. Jadi no screen time, kemudian memang di ruangan dan bukan diajak bermain-main, sambil bermain-main tuh karena sekali oke, mau dia, tapi nanti kedua, ketiga udah bosen lagi, gitu. Ya. Iya, Oke Dok. iya, Nah, artinya pada saat
Kan sekarang sering banget kita lihat Dok, anak-anak main game, menggunakan gadget, Iya, terus nunduk aja gitu kan ya Dok ya, oke, maksudnya mhm, nggak ada sosialisasi betul. sesama anak gitu Iya kan. iya iya, Karena oke 5 tahun ke atas boleh 2 jam per hari gitu ya Dok, ternyata lebih. Nah itu iya, lagi-lagi orang tua harus bisa, apa namanya, mengatur itu iya, gitu, biar screening, anaknya iya, ya screen mhm, time. Nah mhm, tadi, mhm, apa namanya, anak-anak main gadget, nunduk terus gitu ya, mhm, malah jadi nggak sosialisasi kan berarti kan sangat mhm, berpengaruh ke, apa namanya, ininya dia, perkembangannya, perkembangan iya, sosialnya gitu mhm, Dok. Mhm. betul, iya. Ya tujuannya itu bagaimana kita, eee eee, mengawasi ya sebagai orang tua tetap harus observasi, sekali lagi harus observasi bagaimana bahkan di luar negeri ada beberapa negara yang tidak boleh, medsos itu untuk anak yang sampai 17 tahun tuh nggak boleh medsos misalnya kayak Mmm. gitu. Jadi, ya kita sebagai orang tua kalau misalnya kita mengizinkan, kita lihat lagi, screening lagi apakah memang betul game-nya itu memang sesuai dengan usianya. Kita dampingi, ya memang peran orang tua memang sangat penting sih kalau di Mhm. sini ya gitu, Ah, mhm. oke. Kadang orang tua seperti itu karena anaknya itu tantrum, ya jadi Ya, anaknya itu rewel, ngamuk-ngamuk kalau nggak dikasih dia bosen, pokoknya harus gitu. Nah itu kita sebagai orang tua memang harus satu memang nggak boleh diktator, tapi harus tegas juga mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Jadi kadang, "Oh daripada nangis terus Dok, ya udah aku kasih aja," gitu. Jadi kita memang harus bijak juga ya, memang nggak mudah, cuman memang harus bijak juga. Misalnya ketika anak nangis sekali itu jangan langsung diturutin semua maunya gitu ya. mhm. Misalnya nangis, ya sudah kita sambil kita peluk, sambil diajak diskusi, "Kamu tadi nangis kenapa?" Gitu. Kemudian, "Oh ya ini maunya ini." "Oh tapi itu nggak bagus buat kamu, jadi jangan dilakukan lagi." Misal gitu. Jadi memang tidak, harus semua kemauan anak itu diturutin, gitu. Diajak diskusi ya Dia ada Dok ya? diskusi yang paling penting. Mhm. Jadi waktu misalnya dia tantrum, gulung-gulung, nangis-nangis, biarkan aja. Maksudnya artinya dia kita berikan ruang dulu untuk dia meluapkan emosinya. Ketika sudah tenang baru kita ajak diskusi gitu. Ya. Mhm. Udah banyak ya ayah bunda informasinya ya. Nah tapi sebelum kita lanjut nih ada, kita sempat share di Instagram ya Dok ya. Jadi Mhm. kita, mau apa, mengundang Dokter Dika. Nah kita coba tanya ke teman-teman ada yang mau nitip, apa namanya, pertanyaan atau enggak. Nah ini saya sudah rangkum di 3 pertanyaan Dok. Oke. Saya langsung, sebutkan pertanyaannya ya Dok ya. Oke yang pertama, "Dok, anak saya umur 8 tahun, sudah ke dokter katanya pertumbuhannya terlambat 2 tahun, jadi seperti usia 6 tahun. Mmm. Sudah terapi, tapi belum ada peningkatan. Harus apa lagi ya, Dok?" Pertumbuhan atau perkembangannya? Pertumbuhannya, Dok, Pertumbuhan. terlambat, Tapi iya. kalau dari kata-katanya, sudah terapi, artinya mungkin yang dimaksud mungkin perkembangan ya, Perkembangan, karena terapi ini, terapi itu artinya fisioterapi gitu ya kalau saya. Kecuali kalau terapinya misalnya, oh sudah dikasih edukasi mungkin ya 8 tahun, pertumbuhan ya, anggap yang pertama mungkin pertumbuhan. Pertumbuhan itu artinya ya tadi ya, berat badan atau tinggi badannya sesuai seperti usia 6 tahun, jadi anaknya lebih kecil dari anak usia 8 tahun misalnya seperti itu. Nah kalau seperti itu, kita harus screening lagi nih. Kalau pertumbuhannya yang terhambat, itu sebenarnya ada 3 nih komponen. Yang pertama memang asupannya itu kurang gitu. Jadi si anak itu maamnya memang nggak banyak, nggak sesuai porsinya, itu yang pertama. Yang kedua, itu misalnya ada infeksi kronisnya. Infeksi kronis itu yang paling sering pada anak ISK, infeksi saluran kencing atau TBC, itu paling sering. Jadi harus di-screening itu dan biasanya atau kecacingan gitu. Jadi biasanya dokter akan memeriksa, adakah infeksi kronis. Kalau yang ketiga itu gangguan penyerapan. Misalnya contohnya kekurangan zat besi, anemia gitu. Itu juga membuat, eee berkurangnya, asupan yang diserap gitu. Jadi berat badan juga sulit naik. Nah itu kita perhatikan lagi 3 komponen itu. Nah kalau misalnya, "Dok tapi anak saya tuh makannya banyak," gitu, "tapi kok nggak naik-naik juga beratnya?" Ya dilihat lagi, yang dimakan itu sesuai nggak? Karbohidrat, protein, lemaknya bagaimana? Atau banyak karbohidratnya aja proteinnya kurang, misalnya gitu juga bisa, gitu. Jadi kita evaluasi lagi, gitu. Kemudian kalau perkembangan, nah kalau perkembangan 8 tahun tapi perkembangannya seperti 6 tahun. Nah nanti itu itu kan berarti kan di masa sekolah ya, di masa sekolah nanti kita lihat lagi apakah ada
kalau perkembangan itu kaitannya dengan misalnya autisme, spektrum disorder, atau ADHD seperti itu, atau ada gangguan yang lain gitu. Jadi tetap harus diperiksa sih, gitu. Ya diobservasi kemudian diperiksa Iya, ke dokter anak. ke dokter anak ya. Oke. Nomor 2 Dok. Halo dokter, anak saya laki-laki usia 10 tahun. Anaknya aktif, lincah, dan juga untuk makan protein dan sayurnya oke. Tapi suka makan mie instan dok. Dan tidurnya full kena kipas angin. Tuh gimana ya dok? Ya. Suka makan mie instan. Nah, mie instan tuh hati-hati. Hati-hatinya itu kadar natriumnya. Jadi kadar natriumnya kan tinggi nih. Ya, kalau misalnya kalau dengan jumlah yang terbatas sesuai takarannya, artinya tidak berlebih. Segala sesuatu tuh kalau berlebihan kurang bagus ya. Jadi kalau mie instan itu kan yang perlu diperhatikan kadar natriumnya, itu garam. Efeknya nanti jangka panjangnya misalnya hipertensi karena natriumnya berlebih seperti itu. Atau penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes mellitus. Jadi ya kita berikan pengertian aja, misalnya dia suka mie, kan karbohidrat sebenarnya nggak harus nasi ya. Ada kentang, ada mie. Kalau anaknya suka mie ya boleh-boleh aja sih diberikan karbohidratnya pasta atau mie yang bukan instan, yang dibikin sendiri itu juga boleh aja sih gitu. Jadi diberikan alternatif sih kalau saya sarannya. Tapi biasanya kan sukanya karena gurihnya. Oh iya. Gurihnya mie instan itu kan luar biasa enaknya itu. Iya. Kita aja yang gede suka ya. Tadi kalau untuk yang kipas angin dok, kipas angin. Kipas angin itu sebenarnya tidak dilarang, cuma kita perhatikan ya satu kebersihan ya. Jadi misalnya itu kan menyimpan debu nih, gitu. Dan kalau bisa jangan langsung menghadap ke si anak. Jadi dihadapkan ke tempat lain, ke tembok misalnya atau tidak langsung ke anak gitu. Ya. Karena kalau sudah tidur kan kadang udah nggak sadar ya. Iya gitu. betul dok. Oke, berarti biar nggak kena langsung si anginnya itu ya dok ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Dok, apakah faktor genetik tinggi orang tua itu akan mempengaruhi tinggi anak? Untuk ayah 155, ibu 153, apakah mungkin anak bisa di 160 lebih dok? Ya jadi ya betul ini pertanyaannya. Jadi kalau tinggi badan seseorang itu memang dipengaruhi dengan faktor genetiknya gitu. Jadi tinggi badan kedua orang tua itu memang berpengaruh ya. Saya di Instagram sudah share rumusnya gitu. Atau kalau enggak, orang tua bisa searching di kalkulator tinggi potensi genetik. Nah itu nanti ibu masukkan, ayah bunda masukkan tinggi badan ayah berapa, tinggi badan ibu berapa, nanti di kalkulatnya. Jadi itu ada laki-laki dan perempuan tuh berbeda hitungannya. Gitu. Kalau misalnya perempuan kan tinggi badan ibu ditambah tinggi badan ayah, nanti dikurangi 13 dibagi 2 nanti plus minus 8 cm gitu. Jadi ada range-nya berapa sampai berapa. Sama kalau yang laki-laki itu nanti tinggi badan ayah ditambah tinggi badan ibu ditambah 13 dibagi 2, range-nya plus minus 8,5. Jadi memang laki-laki biasanya lebih tinggi nih, tinggi potensi genetiknya. Ya nanti coba dihitung sendiri. Berarti ada hitung-hitungannya. Ya, ada hitungannya. Iya. Kalau misalkan nutrisinya dok udah dipol-polin gitu, biar anaknya tinggi pun bisa pengaruh nggak dok? Ya, jadi tinggi badan itu satu dari genetik, ya genetik juga. Terus yang kedua dari faktor makanannya, proteinnya jangan lupa. Tinggi badan itu erat kaitannya dengan protein. Jadi proteinnya jangan lupa gitu. Vitamin-vitamin tambahan seperti vitamin D, memang nggak secara langsung ya dia vitamin D-nya tercukupi terus dia tinggi badan optimal gitu tidak secara langsung. Cuman vitamin D juga berpengaruh. Kemudian yang terakhir nih yang mungkin beberapa masih belum tahu nih tentang durasi tidur. Ya durasi tidurnya perlu diperhatikan gitu. Kenapa? Karena hormon pertumbuhan itu aktif paling tinggi di jam 23 sampai jam 2 dini hari. Ketika anak tidur lelap gitu. Anak tidur lelap itu syaratnya 1 sampai 2 jam dari mulai tidur. Jadi misalnya kita mau nih anaknya growth hormonnya tuh bekerja optimal di jam 11, berarti anak maksimal harus tidur antara jam 10 atau jam 9 tuh maksimal. Nah, makanya ada larangan tidak boleh tidur lebih dari jam 10 malam. Tujuannya agar optimal nih ketika jam tidurnya. Nah, ngomongin jam tidur ini kita bisa bahas tantangan mungkin ya dok ya dalam tumbuh kembang anak, yang mana kan pasti orang tua ayah bunda pun merasakan nih anak saya susah makan, terus juga anak saya kok
jam 9 belum mau tidur. Nah, Ah. kayak gitu, Dok. Mhm. Kalau dari dokter sendiri, biasanya penyebab umum untuk hal-hal gangguan ini terjadi itu karena apa sih, Dok? Gangguan tidur, satu memang anaknya nggak ngantuk ya, maksudnya artinya ketika siang hari dia tidurnya udah banyak, gitu. Terus yang kedua memang nggak nyaman ya, nggak nyaman tuh dalam artian suhu ruangannya seperti apa. Orang tuanya pengennya, panas tapi anaknya pengennya dingin suhunya gitu, jadi kita harus lihat lagi kondisi tidurnya. Kemudian ya faktor-faktor lain misalnya di kamar itu terlalu terang nih pencahayaannya, jadi memang sebaiknya atau yang paling sering di kamar ada TV-nya, jadi tidur sambil nonton TV. Nah, itu juga kan terdistraksi ya waktu tidurnya. Nah, kalau bisa ketika jam tidur memang TV semua mati, kondisi lampunya emang redup aja, dibikin suasana nyaman sehingga nanti dia di jam 9 malam atau maksimal jam 10 malam dia udah bisa tidur, gitu. Jadi memang dan itu perlu juga habit kedua orang tuanya juga sudah mulai, persiapan tidur di jam segitu untuk anaknya, gitu. Mhm. Mhm. Kalau orang tuanya sering begadang itu bisa jadi kemungkinan anaknya ikut ya, Dok? Ya asal ketika anaknya tidur dia memastikan anaknya sih tidur dulu ya. Oh, Setelah itu oke. kalau anaknya udah tidur orang tuanya mau begadang silakan. Iya, Itu yang tidur ya, Dok? iya, Artinya mmm, dibikin iya memang iya, untuk nyaman, tidur betul, gitu, nggak iya, ada gangguan lain iya ya. tanpa distraksi ya, Oke. mhm, Kalau untuk masalah makan, Dok, mhm, lagi-lagi kan biasanya banyak ayah bunda yang udah bikinin makanan sehat, mhm. anaknya nggak mau makan, daripada nggak makan ya udah bikinin mie instan aja. Nah, Oh, oke. itu kan lagi-lagi nggak bagus untuk, Iya, tubuhnya ya, Dok? iya iya iya, betul. Jadi kalau masalah ini ya memang sering ya, terutama terutama pada bayi-bayi yang mau memulai MPASI di usia 6 bulan, gitu. Mmm. Orang tuanya udah, searching-searching banyak resep nih, udah bikin-bikin, anaknya nggak mau makan, gitu. Nah padahal, kita evaluasi lagi, yang pertama evaluasi rasa, gitu. Karena bayi menyusui pun sebenarnya ada rasanya kan, air susu ibu kan ada rasanya. Jadi orang tua biasanya bikinnya plain gitu, nggak ada rasa, nggak ada garam, nggak ada bumbu-bumbu, nggak ada garam gula di usia MPASI awal. Nah itu pasti anak menolak kebanyakan itu karena rasa, yang kedua teksturnya untuk anak yang usia 6 bulan terlalu kasar atau terlalu lembut anak nggak suka, itu juga bisa. Jadi diperbaiki dulu itu, gitu. Nah kemudian apa tadi yang mie instan Mie ya? instan, Oh misalkan nggak mau makan oh daripada nggak makan gitu, oh, oke Dok. oke oke, iya iya. Nah itu, saran saya sih tergantung tahapan usia. Kalau usia di bawah 1 tahun kan kita perbaiki rasa dan tekstur itu 2 hal yang paling penting. Terus kalau misalnya anak udah mulai agak gede kita tawarkan aja anaknya sukanya apa gitu. Terus diatur juga jamnya. Anak nggak mau makan itu kadang satu nggak suka rasa, nggak suka tekstur, yang kedua kadang juga alasannya itu udah kenyang, gitu. Jadi misalnya dia jam makan jam 8 terus jam 7 atau setengah 8 dia baru aja minum susu. Makanya dia kan udah kenyang, terus dia nggak mau makan, gitu. Jadi kita atur aja untuk makan atau untuk minum susu atau snack itu diusahakan 2 jam sebelum jam makan. Misalnya kita sarapan jam 8 berarti jam 6 tuh maksimal minum susu. Ya, jadi ada jedanya gitu. Terus misalnya jam 12 siang itu makan siang, jam 10 maksimal dia makan snack. Jadi antara jam 10 sampai jam 12 siang tuh nol, jadi nggak ada aktivitas untuk makan atau minum susu. Jadi ada pengosongan waktu untuk pengosongan lambung dan anak itu lapar. Ya tujuannya memang anak lapar dan dia mau makan banyak gitu. Mhm. Oke, berarti, Mhm. mungkin bisa dilihat lagi dari observasi ya, Dok, ya? Ngelihat Observasi, kenapa gitu. jadwal makan, ya, mhm. Ya, Mhm. tadi kita udah ngomongin makan, udah ngomongin tidur, sekarang aktivitas fisik, Dok. Iya, Itu kan juga berpengaruh yang iya luar iya, biasa ya, apalagi betul. tadi kita coba ngomong masalah gadget, yang mana dengan nonton, Iya, dengan betul betul main betul. HP, dia akan lebih sering diem ya, Dok. Mhm, Nah, betul iya, heeh, itu gimana, Dok? Maksudnya dalam arti cara memotivasi anak ini mhm, agar mau bergerak, Dok? iya. Ini berarti mungkin lebih ke masa sekolah kali ya, Mhm, masa sekolah atau masa remaja emang ya kalau olahraga itu sebenarnya seminggu 3 kali yang direkomendasikan, minimal seminggu 3 kali durasinya 30 menit seharinya gitu. Jadi kalau misalnya anak dan olahraga aktivitas fisik anak itu tidak harus olahraga yang berat ya, sambil bermain pun bisa kalau misalnya anak-anak yang prasekolah gitu, mhm. Jadi memang diajari sejak dini gitu. Malah ada penelitian juga kalau orang
kadang mencontoh orang tua sih ya. Jadi kalau orang tuanya rajin olahraga, nanti anaknya jadi rajin olahraga juga Mhm. gitu. Tapi ya tetap sih kita kalau anak yang di bawah prasekolah itu kita, aktivitas fisiknya sambil bermain atau sambil belajar misalnya sambil naik turun tangga, di playground kan sambil perosotan itu kan juga termasuk aktivitas fisik sebenarnya gitu. Kemudian mulai masa sekolah sampai dengan remaja boleh diatur sendiri, dicarikan hobinya, boleh berenang, boleh naik sepeda, berjalan kaki, berlari, bebas ya. Ya itu durasinya 30 menit. Ya. Mhm. Berarti lagi-lagi peran orang tua itu cukup penting ya Dok, dalam mengetahui nih anak ini sukanya aktivitas apa sih Iya, gitu, dan itu ditemani biar anaknya, terus bergerak iya, gitu. mhm, Kan lagi-lagi kalau main HP lebih asik nih main lewat mhm, gadget mhm. daripada main sama teman-temannya Oh, misalkan, oke, kayak gitu kan iya, juga iya, banyak yang Dok betul, tanyain. iya, mhm, mhm. Oke, Dok, nah dengan banyaknya informasi Dok yang ayah bunda bisa dapat, nah itu kan pasti ada kebingungan ya, ada yang ngomong kayak gini, ada juga yang lainnya ngomong kayak gini. Nah gimana sih Dok caranya biar orang tua itu bisa memilah informasi yang kredibel dan terpercaya? Oke, ya pastikan, eee, sumbernya itu benar ya dari yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya ibu pengen tahu tentang ayah bunda pengen tahu tentang perkembangan dan pertumbuhan anak, ya sumbernya berarti dari dokter anak misalnya seperti itu. Kemudian tentang, aspek-aspek sosial berarti yang berbicara tentang, dari psikolog psikolog anak gitu. Jadi itu perlu diperhatikan lagi di mana sih sumbernya gitu. Kemudian kok bingung ya ini, dokter A bilang gini, dokter B bilang gini. Nah, Ibu juga bisa second opinion, Ibu boleh browsing, kan zaman sekarang, banyak ya browsing, tapi memang sumbernya lagi-lagi harus terpercaya gitu. Dilihat lagi sumbernya ya, gitu. Jadi jangan asal Mhm. percaya ya Dok, Iya, iya. itu penting karena untuk anak nih jangan coba-coba, Iya, nah itu. betul. Ya sebagai penutup dokter, ada nggak nih nasihat penting untuk, ayah bunda terkait tumbuh kembang anak, agar nanti mereka bisa mendampingi sang buah hatinya secara optimal gitu, Dok? Iya, nomor satu saya mau berpesan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak itu memang dimulai sejak konsepsi atau pembuahan. Jadi memang dari remaja remaja, putri itu memang, ketika eee, masa subur ya, itu kan masa reproduksi, itu dari mempersiapkan dari sebelum pranikah itu sudah dipersiapkan dari nutrisinya, baik, eee, anak perempuan ataupun anak laki-laki, baik dari suami atau istri gitu. Itu dari sebelum kehamilan itu sudah dipersiapkan. Kemudian selama kehamilan juga jangan lupa perhatikan untuk asupan nutrisinya, tumbuh kembang bayi sejak dari dalam kandungan, kemudian hingga dia lahir di usia emas 2 tahun, sampai seterusnya usia anak 18 tahun. Itu dipantau terus pertumbuhan dan perkembangannya yang paling mudah sesuai di buku KIA yang bisa lakukan di rumah oleh orang tua, gitu. Mhm, Ya, jadi iya. poin-poin Mhm, yang kita garis mhm. bawahi, yang pasti ayah bunda harus punya buku KIA ya, Dok, Bisa, ya. iya, mhm. Jadi biar bisa memantau perkembangan Sejak anak dini, sejak iya. dini, betul. Mhm. Atau juga remaja putri yang memang, saat ini atau yang lebih ini yang mau menikah mungkin ya, Dok, Iya, ya. mhm. Mau menikah itu bisa ditambah, Di asupan asupan zat gizi mikronutriennya seperti zat besi biar nggak anemia gitu. karena tadi ya, Dok, 1000 hari Iya, pertama. 1000 hari pertama kehidupan itu kunci utama untuk nanti sampai dia dewasa, si anak ini dewasa gitu. Mhm, Oke. Nah, kalau ada yang ingin nih, Dok, mhm, konsultasi sama dokter Dika langsung, dokter iya, praktek di mana aja, Dok? iya. Kalau pagi saya di Rumah Sakit Kasibu Surakarta, Mhm. kalau sore saya di Rumah Sakit Sarillah Husada Sragen, gitu. Oh, 2 itu berarti ya? 2, iya. Jadi kalau misalkan ayah bunda ada yang ingin konsultasi langsung ya, jadi ngobrolnya nggak cuma dari podcast aja nih Iya, ya, pengen konsultasi langsung terkait buah hatinya bisa banget tadi kalau pagi di RS Kasih Ibu, kemudian kalau sore di RS Sarillah Husada Sarilah Husada Sragen. Sragen. Oke, gitu. Terima kasih banyak Dokter Dika untuk waktunya, ini jadwalnya padat banget nih. Alhamdulillah bisa datang ke sini ya, Dok, ya. Terima kasih banyak ya, sungguh perbincangan yang, sangat mencerahkan ya bersama Dokter Dika. Semoga pembahasan tadi itu bisa menjawab banyak pertanyaan di benak
ayah bundanya. Ya. Nah, serta memberikan panduan yang jelas untuk mendampingi si buah hati. Oke, jangan lupa ya ayah bunda dan teman-teman semua untuk terus pantengin podcast kita karena masih banyak informasi menarik lainnya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.